Kalau bisa ini didengar sampai habis. Kalau bisa ini didengar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman semua seperjuangan ahli dakwah, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa kerja dakwah ini asasnya adalah ketaatan. Ini kita mesti paham bahwa inilah asas kerja ini adalah ketaatan. Untuk di Indonesia ini, Kebon Jeruk itu adalah tempat ketaatan kita, taat kepada Kebon Jeruk. Ini memang betul, tetapi ini bukan ujung. Kita yang perlu kita garis bawahi, kita akan taat kepada Kebon Jeruk ini selagi Kebon Jeruk taat kepada Nijamuddin. Landasan yang paling tinggi itu adalah Nijamuddin, ketaatannya. Ketaatan yang paling tinggi itu adalah kepada Nijamuddin. Turun ke Kebon Jeruk, markas Indonesia, markas provinsi, daerah, halakoh, mahalah. Itu susunan ketaatan kita. Selagi Kebon Jeruk taat sama Nijamuddin, kita taat. Tetapi kalau Kebon Jeruk sudah nggak taat, sudah menyimpang dari tertib Nijamuddin, ini kita perlu garis bawahin. Ini nggak bisa kita taatin yang begini. Kalau Kebon Jeruk sudah nggak taat, teman-teman semua seperjuangan, masya Allah, ahli dakwah. Jadi ini asas ketaatan ini sangat penting. Asas ketaatan ini dasar, fondasi dalam kita menjalankan kerja dakwah. Jadi taat kita ini pada Kebon Jeruk selagi Kebon Jeruk taat kepada Nijamuddin. Orang daerah taat kepada provinsi selagi provinsi taat kepada Kebon Jeruk. Kalau orang provinsi sudah nggak taat Kebon Jeruk, nggak perlu orang daerah taat pada orang provinsi. Begitu seterusnya. Halakoh akan taat kepada daerah selagi daerah satu arahan dengan di provinsi Kebon Jeruk ke Nijamuddin, itu garisnya. Teman-teman semua seperjuangan, masya Allah. Di sini kita melihat perkara yang sudah menyimpang dari arahan Nijamuddin. Asas yang kedua adalah kerja dakwah ini asasnya dilandasi dengan musyawarah. Kita sudah sering dengar dalam targhib, setiap pengorbanan yang tidak dilandasi musyawarah ini seperti orang sholat nggak pakai wudhu. Ini sering kita dengar dalam targhib, ya, di musyawarah. Ya. Pentingnya musyawarah tadi. Asas musyawarah, pengorbanan, ruhnya pengorbanan ini musyawarah. Pengorbanan tanpa musyawarah tidak ada ruhnya. Ini kita sering dengar. Jadi asas yang kedua adalah musyawarah dalam dakwah ini. Semua musyawarah, apapun bentuknya. Ya, baru ada nilai mujahadah di dalamnya, ada nilai pahalanya di dalamnya, ada kebarokahan di dalamnya. Kalau sesuatu tidak dilandasi musyawarah, nggak akan ada kebarokahannya. Ya, bahkan akan datangkan mudorot semuanya. Teman-teman semua seperjuangan, masya Allah, ahli dakwah. Ya. Kita masih paham kenapa ulama-ulama kita, kiai kita yang ada di Temboro, ya, mereka sudah tidak mau lagi bergabung kepada Kebon Jeruk. Ya, kita masih tahu apa alasannya. Kita jangan mendengar berita-berita yang nggak baik.
Berita-berita tentang Temboro bukan Nijamuddin, Temboro sudah keluar Ijtimaiyat. Ini berita-berita fitnah semua yang kita dengar hari ini. Ya, berita Temboro bukan Nijamuddin, ya. Temboro sudah keluar dari Ijtimaiyat, ya. Temboro sudah enggak taat lagi, ya. Ini berita-berita yang enggak baik yang selama ini tersebar di kalangan, ya, sampai ke telinga-telinga ahbab ini. Ya, sehingga hari ini ahbab termakan berita-berita seperti ini. Yang seharusnya kita ini mencari tahu apa permasalahan sebenarnya. Ya, teman-teman semua, Masya Allah, ini saya Kargo Jari di Lampung ini, saya yang pertama kali mengibarkan bendera untuk enggak taat kepada kebun jeruk lagi. Saya orang pertama di Lampung ini. Ya, ini saya Abdullah Firman. Ya, saya orang pertama yang menyatakan enggak taat kepada kebun jeruk lagi. Karena saya ini melihat langsung, menyaksikan langsung depan mata perkara-perkara yang sudah enggak benar, menyimpang dari arahan kerja dakwah. Ya, di Lampung ini satu orang pun enggak ada yang tahu permasalahan ini. Satu orang pun enggak ada yang tahu. Semua tuh cuma hanya dapat cerita, laporan dari ini, begini, begitu. Hanya Kargo Jari dari Sipulan dengar berita begini. Enggak, tidak ada satu orang pun yang tahu. Saya ini mulai 2017 sampai 2019, setiap pertemuan di Nijamuddin enggak pernah enggak hadir saya. 2017 saya 2 kali datang ke Nijamuddin. 2018 saya khidmat 2 bulan di Nijamuddin. 2019 3 kali saya hadir di Nijamuddin. Ya. Jadi ini kerusakan yang terjadi di negeri kita, di Indonesia ini. Ini asbab ulah teman-teman yang sudah menyimpang dari tertib arahan Nijamuddin. Ya. Ketika awal ikhtilaf SA dan Nijamuddin, ya, waktu itu ada musyawarah Indonesia 2017 di Nijamuddin, ya, saya hadir di sana, ya, saya hadir di Nijamuddin itu. Waktu itu, ketika itu dibacakan 15 pendamping Pak Cecep judulnya. Tetapi nama-nama ini satu pun nggak ada yang tahu. Tahu-tahu dibacakan di depan Maula Sa'ad Damat Barakatuhum 15 nama ini. Waktu itu kita semua para penanggung jawab provinsi seluruh Indonesia kumpul di depan ruangan Maula Sa'ad. Dan saya melihat wajah-wajah penanggung jawab provinsi itu sebenarnya banyak yang nggak terima. Ya, seperti Pak Yanwar Palembang, Pak Suwardi Jambi, banyak yang lain. Ya. Cuma mereka diam. Berbeda sama saya. Ketika saya mendengar 15 nama, karena saya tahu semua 15 nama ini siapa. Ya, saya tahu 15 nama ini siapa orang-orangnya. Ya, saya kenal semua 15 nama ini. Maka saya kaget ketika mendengar 15 nama ini diangkat jadi suro tanpa bermusyawarah sebelumnya, tanpa koordinasi sebelumnya. Ya, ini kita perlu pahami, ini asas musyawarah dakwah ini. Ya, asas musyawarah. Ya. Hari ini yang tersebar berita di mana-mana ini 15 orang ini pilihan Maulana Sa'ad. Ini bohong semua. Ya, ini pilihan Maulana Sa'ad, bohong semua. Bahkan ini, ya, track recordnya 15 orang ini disembunyikan di depan Maulana Sa'ad. Ya, disembunyikan di depan Maulana Sa'ad. Bagaimana sepak terjang 15 orang ini? Ya, ini disembunyikan di depan Maulana Sa'ad. Maka ketika dibacakan 15 nama ini, setelah selesai dibacakan, saya kejar Maulana Ali Mahfuzi itu, suruh Indonesia itu. Saya kejar beliau, saya tanya apa-apaan ini Maulana. Ini musyawarah sama siapa 15 nama ini? Siapa yang memunculkan? Saya bilang. Dia nggak mau jawab, saya kejar.
sampai artinya berhenti di tangga lantai 2. Sampai dia bilang gini, Pak Firman, antum jangan tekan saya. Antum kalau pengen tahu langsung aja tanya Maula Samim. Coba tuan-tuan perhatikan ini, saya nggak nambah, nggak mengurangi kata-kata saya ini. Antum kalau pengen tahu tanya aja kepada Maula Samim. Ini kita mesti paham ini. Ya, ini dia kan tahu sebenarnya kenapa dia nyuruh saya nanya ke Maula Samim. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Ya. Kenapa dia nggak ceritakan langsung? Kenapa saya dulu ini dua penafsiran? Ya. Apakah ini olahan Maula Samim? Ya. Atau mereka ini lempar batu sembunyi tangan? Ya. Kita suruh Maula Samim supaya kita ini nggak bakal nanya gitu maksudnya. Supaya kita ini diem gitu. Ya, saya ketika dengar nama Maula Samim karena Masya saya nggak banyak cerita, saya diem. Ya udahlah, saya bilang. Ternyata malamnya saya dipanggil malamnya. Tetapi yang manggil saya ini kok bukan Maulana Ali, justru Ali Medan yang manggil saya. Ya, Ali Medan Suro itu manggil saya di lantai 2. Nah, ketika dia manggil saya itu saksinya 2 orang dari Lampung. Itu Heroni Data Lampung sama Haji Jakpar Lampung, Bandar Lampung. Itu saksi hidup. Mereka nggak bisa bohong itu. Mereka mendengar langsung apa yang disampaikan Ali Medan. Ya, Ali Medan sampaikan begini sama saya. Kalau dia mau mengkargojarikan kadang untuk Indonesia, kenapa cuman saya yang dipanggil? Kenapa nggak seluruh penanggung jawab provinsi dipanggil? Kenapa cuma saya yang dipanggil? Ya, kok dia tahu? Padahal hari itu saya nggak ada sentuhan, nggak ada bicara konteks sama Ali Medan ini. Berarti Ali Medan ini sudah tahu berita dari Maulana Ali Mahfudzi, sehingga dia panggil saya. Begini Pak Firman katanya. Ya, ini 15 nama nih sebenarnya kami pun nggak tahu apa-apa. Ya, ini 15 nama ini ada 3 kriteria. Yang pertama kriteria ulama, 5 orang kriteria ulama. Yang kedua 5 orang kriteria orang lama. Yang ketiga kriteria orang khawas. Ya, ini saya kenal semua, orang khawas ini saya tahu semua. Ya, ini orang khawas ini saya tahu semua. Orang lama ini saya kenal semua nama-nama orang lama. Kemudian ulama saya kenal semua. Ya, untuk bab tentang kriteria orang lama saya okelah, saya lepas tangan. Walaupun sebenarnya di situ ada orang yang nggak munasib di situ. Di situ dimasukin satu orang namanya ya Saudara Ustadz Agus Saifuddin. Biar tuan-tuan tahu semua siapa Ustadz Agus Saifuddin. Saya tahu, kenal beliau itu. Datangnya dia ke Benjuruk itu saya tahu. Beliau itu pembantunya Dedek Daud. Ya, pembantunya Dedek Daud kerja di Senopi, percetakan Senopinya Dedek Daud beliau itu. Biar tahu tuan-tuan semua. Ya, kita bukan nggak senang. Ya, kalau asas diangkatnya 15 ini asas musyawarah. Ya, kita terima semua. Ini sudah asas yang nggak benar. Dan orang yang diangkatnya pun nggak benar juga. Ya. 15 nama ini. Tapi saya diam, oke lah 5 ulama ini. Yang kedua kriteria orang lama. Saya kenal semua ini. Ini kalau dibilang kriteria orang lama, lama di mana? Ya, saya sebutkan 5 orang lama nih biar tuan-tuan tahu. Pertama Ali Medan. Kalau Ali Medan oke lah masuk dalam hitungan kita, Ali Medan. Yang kedua Haji Abdi, mantunya Pak Wiranto. Ya. Kemudian Haji Salman. Haji Salman itu yang kecil itu orangnya, yang sering jalan sama Dedek Daud. Ya. Yang ketiga Haji Ahyar Masamba. Ya. Haji Ahyar Masamba. Ya. Ali Medan, Haji Abdi, kemudian Haji Salman, Haji Ahyar. Yang kelima
itu Pak Paris, anaknya Pak Cecep. Ya. Ini saya tahu semua 5 orang ini. Kapan mereka nih batang hidungnya merapat di kebun jeruk, saya tahu semua. Ini kalau didudukkan di dalam musyawarah Indonesia, nggak ada orang yang setuju dengan nama-nama ini. Ya. Apa pertimbangan? Lama dari mana? Ya. Lama apanya kenal dakwahnya? Ya. Jadi ini perlu kita ketahui tuan-tuan semua. Ya. Ini 15 nama ini kabinet ilegal. Ya, kalau kata Kiai Ubed, ini kabinet premanisme namanya. Ya, kabinet premanisme namanya. Ya, diangkat tanpa musyawarah. Ya, yang sebenarnya orang-orang di dalammu banyak yang bermasalah. Ya. Kemudian kriteria orang Khawas. Ya, orang Khawas ini saya kenal semua. Antum biar tahu, Haji Maulana Lampung, siapa beliau ini? Ya, baru seumur jagung dakwahnya. Ya, baru 40 hari 2 kali kenal dakwah. Belum pernah 4 bulan, jangankan EPB 4 bulan belum pernah. Ya. Bahkan Haji Maulana ini sebelum namanya dipanggil besok pagi itu, malamnya menghadap sama saya, jumpa sama saya Haji Maulana ini. Dia lapor sama saya. Waktu itu masih menghargai kita dia. Ya, masih sungkem sama kita beliau. Ya. Dia bilang sama saya ini mau diangkat jadi suruh Pak Firman, gimana? Ya, saya bilang, ya monggo aja silakan. Kalau memang diangkat jadi suruh. Terus dia bilang, tapi saya ditanya sama Maulana Ali Mahfuzi, kata dia, tahun berapa Pak Haji Maulana ke EPB? Maka kata Haji Maulana, saya jawab dengan jujur aja Pak Firman, saya ini jangankan EPB 4 bulan aja saya ini belum pernah. Jadi ini orang-orang ini sudah ketakutan. Ya, jangan sampai nanti nama-nama ini ditafakut oleh Mola Saat. Ini kalau ditafakut oleh Mola Saat, nggak ada yang diterima sama Mola Saat. Ya, nggak ada yang Mola Saat kenal sama 5 nama orang ini, nggak ada yang kenal. Ya, nggak ada. Mola Saat nggak bakal kenal dengan 5 nama ini siapa. Jadi kita jangan tertipu. Ini pilihan Mola Saat, bukan. Ini bukan pilihan Mola Saat, bukan. Kita jangan sampai ketipu. Ya. Berita yang tersebar di luar ini kita taat karena ini pilihan Mola Saat. Bukan pilihan Mola Saat. Ya. Ini politik semua, permainan. Ya. Jadi orang Khawas tuh Haji Maulana, kemudian Haji Ujrin Hud Pekanbaru. Ya. Yang ketiga Haji Jalmal, Surabaya, sudah meninggal. Ya. Yang keempat Haji Anwar Makassar. Yang kelima Haji Rahmat dari Kalimantan. Ya. Mereka ini belum ada yang pernah IPB. Ya. Mungkin pernah ke India, Pakistan, ya. Kalau sekedar hadir-hadir aja, main-main. Ya. Kalau keluar 4 bulan sempurna, belum ada mereka ini. Ya. Maka si Ali Medan bilang sama saya begini, ini Pak Firman, ini sengaja kenapa ngangkat orang Khawas ini? Antum harus maklum, kata beliau. Orang-orang Khawas yang dulu kan sudah lari ke SA semua. Kita ini nggak punya orang Khawas. Sementara kita ini banyak takaja, sebentar lagi mau istimewa di Cikampek waktu itu. Maka dia bilang, ya maklumlah amal kita ini belum nyampe. Saya langsung nggak terima itu. Ya, sampai langsung nggak terima saya. Ya. Karena kita ini dikenalkan dengan dakwah, kita sering dengar targhib, ya, bahwa dakwah ini nggak berhajat sama orang kaya, dakwah nggak berhajat kepada pejabat, ya, dakwah hanya berhajat kepada pertolongan Allah. Jadi kita ini sudah melihat sekarang, ya, orang yang mengendalikan dakwah di Indonesia ini, ya, bagaimana hubungan dengan Allah. Ya.
Bergantungnya bukan kepada Allah, kepada orang hoas. Untuk samutak aja orang hoas. Kalau begini yang mengendalikan dakwah, dakwah yang mengendalikan dakwah orang-orang di atas seperti ini, bagaimana nanti orang-orang di bawah ini? Ya, kita sudah bisa membaca nanti bagaimana ahli dakwah akhir zaman nantinya. Kalau yang mengendalikan orang-orang seperti ini. Ya. Jadi tuan-tuan, ini perlu kita pahami. Saya sudah tahu, saya dari 2017 sudah ngibarkan bendera sebenarnya. Orang-orang yang dekat sama saya sudah saya sampaikan, saya sudah beritakan, dan saya sudah sampaikan nggak bakal lama ini. Ya, ketika saya mendengar Temborong ngibarkan bendera, saya pun sudah cerita sama teman-teman, nggak bakal terbendung ini. Ya, karena orang sudah melihat keadaan ini semua nggak benar. Ya. Tapi waktu awal 2017, karena bukan kapasitas saya untuk ngibarkan bendera, maka saya nunggu saja berita, nunggu perkembangan. Ya, berkembang 2018 pengangkatan AMP. Ya, ini nggak benar ini pengangkatan AMP ini. AMP ini bukan dari Maula Sa'ad, bukan Nijamuddin. Ya, nggak ada. Ini bukan Nijamuddin, kita jangan mau dibohongin. Ya, maka ini perlu kita pahami, taat kita itu seperti apa. Ya, kita taat kepada kebenjuruk selagi kebenjuruk taat Nijamuddin. Kalau sudah nyimpang dari Nijamuddin, nggak perlu kita taatin. Ya, kita nggak perlu lagi taat sama mereka. Ya. Kita akan taat kepada kebenjuruk itu selagi kebenjuruk taat sama Nijamuddin. Ya. Jadi kebenjuruk itu bukan ujung. Ya, puncak landasan paling tinggi itu adalah Nijamuddin. Ya, kalau kita taat sama kebenjuruk selagi kebenjuruk taat Nijamuddin. Jadi inilah 15, ini awal kerusakan dakwah di tempat kita. Di awal dengan cara yang nggak baik ini, mengangkat orang-orang yang notabene-nya nggak jelas. Ya, pulang dari musyawarah di Nijamuddin 2018 yang waktu itu ada musyawarah di Temboro, kurang lebih 100.000 orang hadir waktu itu. Ya, saya duduk di depan di musyawarah waktu itu. Ya, saya sengaja diam, nggak ada suara sedikit pun. Tapi ketika musyawarah mau ditutup, saya berdiri, saya ambil mic, dan tidak ada satu orang pun yang memotong pembicaraan saya. Saya ambil mic, saya bilang, sebentar, jangan tutup dulu. Tadi mukodimah musyawarah kalian saya sampaikan kepada suro-suro itu. Tadi kalian sampaikan bahwa sekarang ini zaman keterbukaan. Saya bilang, saya pengen pembuktian hari ini. Tapi jangan main-main dengan dakwah, saya bilang. Jangan main-main dalam tertib dakwah ini, saya bilang. Jangan cuma bicara, saya bilang begitu. Saya bilang sama suro-suro itu, coba kalian buka lembaran tertib yang pernah kalian buat, saya bilang. Tertib yang pernah mereka buat tentang kriteria paisalah. Jangankan paisalah di tingkat provinsi, di tingkat daerah. Untuk paisalah di tingkat halaqah saja, ini usahakan orang-orang yang sudah pernah IPB. Ya, kecuali IPB nggak ada, baru orang 4 bulan. Ya, ini saya masih megang formnya ini. Tentang tertib paisalah yang mereka buat. Ya, maka saya bilang jangan main-main. Saya bilang sama mereka ini, coba kalian buka tentang tertib kriteria paisalah. Ya, syaratnya harus orang sudah IPB. Kemudian saya bilang sama seluruh suruh tuh, ini 5 orang khawas ini yang kalian angkat jadi suruh, termasuk salah satunya di provinsi saya bilang. Mereka ini jangankan IPB, saya bilang. 4 bulan belum pernah kalian angkat jadi suruh, jadi paisalah di tempat kita, jadi amir di tempat kita. Langsung seketika itu juga tutup kiparah majelis. Sehingga untuk menjawab pertanyaan saya ini, ya, menjawabnya lewat pembacaan hasil keputusan musyawarah Indonesia di Temboro waktu itu. Maka dibacakan. Sudah seperti biasa, setiap habis musyawarah di akhirnya itu ada pembacaan keputusan hasil musyawarah waktu itu. Maka dibacakan setelah bla bla bla, pertanyaan dari Lampung. Kriteria paisalah seperti apa?
Maka jawaban titik 2, jawabannya adalah kembalikan ke kaedah yang sudah ada. Ini mereka ini masih bermain. Kalau kembalikan ke kaedah yang sudah ada, ya, kalau dikembalikan ke kaedah yang sudah ada, ya, kalau dikembalikan ke kaedah yang sudah ada, ini 5 orang nih nggak ada yang jadi suruh, nggak ada yang jadi amir, salah dia mereka ini. Ya, mereka ini masih bermain. Kalau tuan-tuan nggak percaya, saya bukan cuma ngomong, punya bukti. Antum cari hasil keputusan musyawarah Indonesia tahun 2018 di Temboro. Coba antum cari, ya, antum cari keputusan musyawarah Indonesia, ya, 2018 di Temboro. Ya. Antum lihat. Jadi saya ini bukan sekedar ngomong, kita punya pembuktian. Ya. Antum cari itu hasil keputusan musyawarah itu. Ya. Keputusan musyawarah, ya, di Temboro. Ya. Jadi ini permainan mereka. Ya. Kita di daerah aja dihalakoh, hanya diteken. Coba Bapak bayangin, di kabupaten kita diteken, Faisal itu harus IPB. Ya, harus sudah negeri jauh, harus aktif makomi. Sementara mereka coba lihat, siapa yang mereka angkat jadi suruh, jadi Faisal itu siapa? Siapa ini? Ya, mereka selalu mengkambing hitamkan Pak Cecep. Ya, ini Pak Cecep semua, ini Pak Cecep semua, ini permainan mereka. Mereka melepas tangan, gak mau disalahin. Pak Cecep dijadikan kambing hitam, ya, supaya kita ini marah, nggak seneng, ya, sama Pak Cecep begitu. Ini coba kalian teman-teman buka. Saya bukan cuma bicara ngomong kosong, ya. Coba kalian buka, ya. Bukan cuma ngomong kosong saya ini, ya. Jadi ini tuan-tuan, ya. Dan hadirin Bapak, tuan-tuan sekalian, saudara sekalian, ahli ahbab, ya, teman-teman seperjuangan semua. Ini keadaan ini yang barusan saya ceritakan ini, saya ceritakan di depan Kiai Ubaidillah Akhror di Temboro. Kemarin saya ngobrol hampir 2 jam sama beliau. Ya, hampir ngobrol sama beliau. Setelah saya ceritakan ini, maka beliau menyambung pembicaraan, kata beliau, Pak Firman, ini saya tambah ceritanya. Kata Pak Kiai Ubaidillah Akhror, waktu pembacaan 15 nama itu kan Pak Cecep nggak dapat pisah ke Nijamuddin. Maka beliau hadir di istimewa di Kuwait. Maka waktu mau berangkat dia ngebel saya, kata Kiai Ubaidillah Akhror, Kiai Ubaid. Dia bilang, Kiai Ubaidillah bisa nggak temanin saya ke Kuwait? Maka Kiai Ubaid tanya, dalam rangka apa Pak Cecep? Oh, ini kita di Kuwait ini mau ada istimewa, akan ada mullah saat yang datang, dan saya akan menyerahkan daftar nama-nama calon suruh. Maka Kiai Ubaid sempat kaget. Maka dia tanya, kata Kiai Ubaid, ini nama-nama ini sudah dimusyawarahkan belum Pak? Sudah diketahui gak orang-orang seluruh Indonesia tahu gak dengan nama-nama ini? Ya, sudah dimusyawarahkan belum? Kata Pak Cecep, belum. Maka Kiai Ubaidillah bilang depan Pak Cecep, saya gak akan temani Bapak. Ini namanya pengkhianatan namanya Pak. Ya, sampai digituin. Ya, Pak Cecep itu sudah ditegur sebenarnya. Cuman emang waktu itu Pak Cecep itu dalam kondisi sudah ujur sebenarnya. Ada orang-orang di belakang beliau yang mengendalikan beliau ini. Ya, tuan-tuan mesti tahu kondisi Pak Cecep ketika itu sudah nggak bisa duduk di kursi roda, kalau masuk ke dalam tidur di kamar di kasur. Ya, mereka cuma dengar berita aja. Ya, yang bermusyawarah ini ahli-ahli di bawah Pak Cecep ini. Keputusannya sampaikan Pak Cecep tinggal iya aja. Ya. Jadi sudah ditegur ke Kiai Ubaidillah. Antum bisa bayangin, itu Kiai Ubaid sama Gus Patah itu, Kiai Patah itu kan suruh. Ya. Kenapa ketika pengangkatan 15 nama itu mereka ini nggak dikasih tahu? Ya, ini sudah nampak jelas tanda-tanda ada politik di dalamnya. Mereka memang mau membuang Temboro di sini. Dan memang awalnya Gus Patah itu sebenarnya nggak dimasukin dalam daftar
nama suruh mereka ini sebenarnya. Memang mereka ini sudah takut, ya, punya kekhawatiran jangan sampai Kendemboro mengendalikan mereka. Ya. Ini mesti tuan-tuan tahu semua ini. Jangan dengar berita kata orang, cari informasi. Ya. Nanti kalau kurang jelas jumpa sama saya, mujakaro sama saya. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini keadaan. Ya, biar tuan-tuan tahu kenapa. Ya, Gusbet, orang Kendemboro nggak mau bergabung sama Kebenjeruk. Ya, ini keadaannya tuan-tuan. Ya, keadaan sebenarnya. Ya, kenapa mereka nggak mau bergabung lagi? Ya, nggak mau menyatu sama Kebenjeruk. Ya, karena memang sudah Kebenjeruk ini sudah menyimpang dari arahan Nijamuddin, lepas dari asas, tidak bermusyawarah. Ya, kita bukan cemburu, bukan iri. Ya, kita terima semua kalau memang ini semua asas musyawarah. Ya, pengangkatan musyawarah. Ya, termasuk AMP. Nah, di Lampung ini AMP yang paling amburadul ini di Lampung ini, kalau tuan-tuan pengen tahu. Ya, pengangkatan AMP di Lampung ini tidak ada musyawarah sedikit pun. Ya, di Lampung ini pengangkatannya cuma 3 orang yang ngendaliin. Ini saya kasih tahu orang, saya sebutkan. Ya, yang ngendalikannya cuma 3 orang, Ustadz Idawi, Fajar sama Rifai. Ini Rifai sudah tobat, sekarang udah bergabung kepada Temboro. Ini 3 orang ini sudah saya sidang semua kalau tuan-tuan pengen tahu. Saya sidang, saya marah-marahin 3 orang kalau pengen tahu. Ya, saya sidang semua mereka ini. Ya, mereka ini ngangkat AMP. Ya, ketika kita semua nggak ada, saya nggak ada, Pak Suroso nggak ada, Pak Teguh nggak ada, Ustaz Samsudin nggak ada. Ya, di Bandar Lampung tuh yang biasa salah 4 orang. Ustadz Idawi, saya, Pak Suroso, Ustaz Samsudin. Ini 3-3-nya, 3 orang ini nggak ada. Saya, Ustaz Samsudin, Pak Suroso nggak ada, Pak Teguh nggak ada, tim data Heroni nggak ada. Ya, ini mereka yang bermain semua. Ya, tidak ada musyawarah, ini nggak benar ini. Ya, main tunjuk. Sejak kapan dakwah main tunjuk? Ya, ini kita jangan mau dibodohin. Ini bukan organisasi kita ini. Ya, kalau dakwah dibuat organisasi, ya tunggu aja kehancurannya. Dakwah ini satu amal, bukan organisasi. Ini kita mesti paham. Dakwah ini bukan organisasi amal, tapi kalau dakwah dibuat organisasi, ya tunggu aja. Karena nggak ada organisasi yang awet itu, yang nama organisasi itu pasti hancur di depan, di belakangnya. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah keadaan ya yang terjadi hari ini. Ya. Oke, tuan-tuan sekalian, ini berita dari saya ya. Sementara nanti akan saya sambung lagi. Ini belum selesai. Ya. Ini karena saya merekamnya ini ya sudah menjelang adzan zuhur sebenarnya ini. Ya. Nanti saya akan sambung lagi ya. Antara Temboro Kebenjeruk, kenapa ya? Tapi yang jelas ini dasar awalnya. Ya, ini nggak benar. Ya. Nah, kemudian ini saya tambah sedikit, masih ada waktu sedikit. Ya. Orang bilang Temboro bukan Nijamuddin. Ya. Saya tanya, ya, coba tunjukkan satu saja mana amalan Temboro yang nyimpang dari Nijamuddin itu yang mana coba. Ya, coba saya pengen dengar, tuan-tuan harus cerita, lapor sama saya. Ya. Mana amalan Temboro yang nyimpang dari Nijamuddin. Ya. Tapi kalau Kebenjeruk ini saya cerita. Tuan-tuan harus tahu, coba cari surat Mola Saat tahun 2020. Ya. Yang mana surat itu datang setelah Pak Cecep meninggal dunia. Ya. Apa isi surat itu, kata Mola Saat? Setelah meninggalnya Bapak Haji Cecep Firdaus, maka di Indonesia, di Kebenjeruk ini tidak ada keamiran. Yang berlaku adalah sistem Faisalah. Maka untuk sementara ini kata Mola Saat, Faisalah 3 orang. Maulana Ali Mahfudzi, Ustadz Agus Saifuddin,
pusat masalah dengan cara bergantian. Ini namanya pesalah. Kalau satu namanya amir, bukan pesalah. Ya. Coba saya tanya, di daerah Tuan berapa pesalahnya? Pasti bukan 1, 3, 4, 5, 6 orang. Kenapa enggak satu? Karena kalau satu namanya amir, bukan pesalah. Ini mesti paham kita. Ini mesti paham. Kalau satu namanya amir. Cuman coba kalian apa yang diperbuat sama orang-orang Kebon Jeruk. Mereka membuat amir di setiap provinsi. Mereka ini membuat amir di setiap provinsi. Tetapi mereka nggak mau pakai nama amir, pakai nama Faisal. Coba kalian tuan-tuan perhatikan. Mereka membuat Faisalah di setiap provinsi. Ya. Mereka membuat Faisalah di setiap provinsi. Ya. Faisalah Palembang, Pak Yanwar. Ya. Faisalah Jambi, Pak Suwardi misalnya. Faisalah Lampung, Haji Maulana. Loh, kita sudah paham yang namanya Faisalah itu bukan satu. Yang namanya Faisalah itu lebih dari satu, minimal 3 orang itu baru Faisalah. Sejak kapan itu arahan dari mana? Faisalah 1 orang pun arahan siapa? Kita jangan mau digoblokin. Jangan mau dibodohin kita ini. Tertib dari siapa itu? Faisalah 1 orang. Maulana saat bilang Faisalah itu nggak boleh 1, 3. Bentuk 3 orang. Ya. Jadi nggak ada satu. Kalau satu namanya amir. Ya. Di Indonesia ini amir cuma 1, Pak Cecep. Maka setelah Pak Cecep meninggal itu surat. Coba Tuan cari surat Maulana Saat tahun 2000. Ini saya ini bukan bicara ngomong bohong. Kita ini bicara pakai fakta. Ya. Coba lihat. Ya. Kemudian sekarang ini ada musyawarah khusus AMP. Ya, musyawarah di Jakarta harus AMP. Di Lampung, ya, di Kebon Bibit ada musyawarah khusus AMP. Kalau nggak AMP nggak boleh duduk. Ini arahan dari mana? Tuan-tuan buka surat keputusan musyawarah Indonesia tahun 2020 bulan Desember. Coba diingat kata-kata saya ini. Ya, cari surat keputusan musyawarah Indonesia tahun 2020 bulan Desember di Kebon. Coba. Itu musyawarah waktu itu dihadiri 4 masih dari ini Jamuddin. Ya, saya hafal semua. Baik Faruk, Maulana Faruk, Baik Mursalin. Kalau nggak salah satunya ini Profesor Abdurrahman, Maulana Abdurrahman kalau nggak salah, 4 orang. Ya. Di situ ditulis, dijelaskan, masih 4 orang ini sampaikan bahwa di Indonesia, bahwa kata beliau tidak ada musyawarah khusus AMP, hendaklah melibatkan orang-orang lama. Ini kerjaan siapa ini? Coba tuan-tuan lihat. Kita nih boleh taat, ya, tapi taat yang mendasar. Kalau taat sudah nggak benar, taat yang sudah menyimpang dari arahan. Ya. Jadi tuan-tuan ini yang coba tuan-tuan perhatikan. Ya. Nanti saya akan lanjut lagi. Ini saya mau sholat zuhur dulu. Nanti habis sholat zuhur saya akan sambung lagi. Jazakallah. Kalau bisa ini didengar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.